Selamat Hari Raya Idul Adha teman-teman. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Mbak Kendil. Kita akan membahas beberapa hal. Ini ada kaitannya dengan Hari Raya Idul Adha, Mbak. Ya. Itu adalah sebuah kisah bahwa Sang Ibrahim mengorbankan anaknya demi ketaatannya kepada Allah. Ya. Jadi itu pun Sang Ismail sendiri pun juga sebenarnya kan rela mengorbankan dirinya itu hanya karena ketakwaannya kepada Allah. Ya. Jadi dia rela mati di tangan ayahnya sendiri untuk menjalankan yang menjadi perintahnya Allah pada masa itu. Ya. Kemudian kita lihat dari sisi Ibrahim, gak ada Mbah yang namanya ayah itu rela mengorbankan anaknya, apalagi harus disembelih dengan tangannya sendiri, Mbak. Ya. Tidak tega sama anaknya. Tapi karena memang ketakwaannya kepada Allah sehingga dia rela menjalankan perintahnya seperti itu. Tapi kemudian kan itu diganti toh, Mbak. Ya. Jadi tidak jadi mengorbankan anaknya, tetapi diganti dengan seekor kambing atau domba. Sehingga penggambaran itu kita peringati sampai saat ini. Kemudian karena ketakwaannya Ibrahim sehingga diganti sama Allah, umatnya menjadi umat yang besar saat ini, Bang. Itu kita membahas tentang ketakwaan kepada Allah dan ketakwaan kepada orang tua. Tapi kita tidak usah mengui-ngui itu, Mbak. Itu sejarah-sejarah atau tuntunan-tuntunan secara agamis. Biarkan mungkin ada pihaknya sendiri seperti Pak Kiai, Pak Ustadz, kemudian para ulama yang menjelaskan secara agamis seperti itu. Ya, betul. Tapi yang jelas kita kan bisa belajar bagian dari kejadian saat itu. Ya. Yang mau kita bahas pada saat ini, Mbak, tetap berkaitan dengan Idul Adha, tapi kita mencari konteks lain yang mirip atau penggambarannya sama. Ini berkaitan dengan sejarah wayang, Mbak. Ya. Jadi Prabu Karna atau Karno itu kan sebenarnya adalah anak dari Ibu Kuti. Ya. Tapi entah karena suatu hal harus terpisah seperti itu. Yang mau saya tanyakan di sini, kenapa kok Karna itu bisa lahir dari telinga, Mbak? Padahal kan umumnya seorang anak itu lahir dari guwa garbone biunge atau dari rahim, Mbak, keluarnya. Itu kok bisa dari telinga itu gimana? Apakah juga termasuk keajaiban atau gimana, Mbak? Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pemirsa, Idul Kurban adalah merupakan sejarah yang tidak dapat kita lupakan. Idul Kurban adalah memberikan gambaran bahwa ketakwaan kepada Allah itu tidak hanya harta benda yang kita sajikan, tapi ternyata nyawa pun kita sajikan. Namun dalam Alkisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu hanya sebuah atau pelajaran. Ternyata di balik yang tersirat dan tersurat itu sama Allah ditunjukkan untuk diganti kambing. Sehingga itu hanya merupakan tuntunan yang harus kita pelajari, kita semak agar kita hidup ini bahwa tahu bahwa kita harus benar-benar takwa kepada Allah, benar-benar berbakti kepada orang tua perempuan dan orang tua laki-laki. Karena kita bisa seperti ini karena berasal dari orang tua kita, perempuan dan laki-laki, dan karena rahmat Allah. Jadi kita ada orang tua tidak dirahmati, tidak diizinkan oleh Allah lahir di muka bumi, kita juga tidak ada yang ada di sini ini. Pemirsa, kita tidak usah ngendek kepada sejarah Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail, karena lebih baiknya kita sebagai dalang maka kita ambil ketakwaannya, bektinya kepada orang tua kita petik, yaitu sejarah dari Pandawa. Pertanyaannya bahwa kenapa
seorang perempuan di dalam Alkisah pewayangan bisa lahir dari telinga. Maka dinamakan karena adalah telinga. Itu kan sebuah hanya agenda budaya. Itu kan hanya sebuah cerita. Jadi kalau kita membayangkan yang wajar, itu memang tidak ada perempuan yang melahirkan lewat telinga. Tapi di dunia ini juga bisa yang tidak ada jadi ada, yang tidak nyata bisa jadi nyata. Kalau kita petik dari sejarah astral saja, kita mempelajari astral begitu sulit, begitu tidak sampai di dalam pikiran kita. Misalkan seperti genderuwo saja, genderuwo dikononkan bisa menggauli perempuan dan bisa menurunkan anak. Padahal genderuwo itu sosok zat yang tidak bisa dipegang, hidupnya di jagat lain. Tapi banyak kasus-kasus perempuan-perempuan yang digauli sama genderuwo. Yang kedua, genderuwo itu bisa makan. Kalau disajikan kentang sama telo bakar, dia senang. Artinya genderuwo bisa makan. Kalau genderuwo bisa makan, beraknya di mana? Itu kan hal di dunia ini yang aneh, super aneh sekali. Maka kalau kita melihat dari sejarah, misalkan Nabi Isa Al-Masih lahir dari Dewi Maryam dan tidak ada bapaknya, tapi wujud jadi manusia. Itu kan juga aneh. Dan banyak cerita-cerita yang super aneh. Sehingga kalau kita mengasih sejarah pewayangan, ini cerita wayang. Ini didongengkan agar yang aneh gitu. Sehingga namanya cerita itu dibikin agar si penonton atau si penyemak itu bisa tertarik. Iya. Gitu. Nah, namun di dalam agenda cerita itu digambarkan yang semirip-mirip dengan kejadian kemanusiaan. Pada saat era dulu, Kunti masih perawan, maka dia senang mempelajari ilmu-ilmu. Nah, pada era Prabu Kuntiboja, dia adalah raja yang terkenal, dia kenal dengan resi yang terkenal, yaitu yang namanya Resi Druwoso. Resi Druwoso dekat dengan keberadaan Kuntiboja. Seringnya datang ke negara Mandura, seringnya datang berhadapan dengan Kuntiboja. Maka Kunti juga kenal dengan Resi Druwasa. Kedekatan Kuntiboja dengan Druwasa akhirnya juga membuahkan kedekatan Kuntiboja dengan anaknya, Kuntiboja dengan Resi Druwoso. Resi Druwoso juga dekat dengan Kunti. Iya. Kunti adalah anak Nalindra atau raja dari Mandura, Kuntiboja. Iya. Dan kemudian pada saat era perkenalannya Kunti sama Resi Druwoso, maka Kunti juga ingin mencari ilmu yang lebih andal, ilmu yang lebih dasar. Kunti adalah sosok perempuan yang sangat andal, yang sangat cerdas sekali. Kunti adalah perempuan utomo. Kunti adalah perempuan yang sangat pilih tanding. Kunti adalah sosok seorang wanita yang sangat-sangat mulia dan berbudi luhur. Makanya Resi Druwoso yakin memberikan amalan mantra kepada Kunti. Karena Kunti adalah sosok orang yang baik. Kemudian Resi Druwoso, saya singkat, dengan percayanya dengan Kunti, memberikan amalan mantra yang sangat sakti yang dinamakan Kuto Kasingloso Sabdo Tunggal Tanpa Lawan, diberikan kepada Kunti. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipatuhi. Wejangan itu tidak boleh dibaca di mana-mana atau di sembarang tempat. Namun Kunti Nalibroto juga mencoba. Kenapa Resi Druwoso melarang seperti itu? Pada di tengah malam, pada bulan Purnosi di sekitar jam 1 malam kalau sekarang ya. Iya. Kemudian Dewi Kunti Nalibroto mengadakan keramas jawas di tempat pasiraman, tempat kamar mandi itu. Kalau di jam kerajaan kamar mandi kan di luar gitu. Iya. Nah, kemudian dia membaca amalan, membuktikan bahwa mantra ini manjur atau tidak. Makanya kalau mantra itu tidak dibuktikan, yang bersangkutan kan tidak percaya. Akhirnya Kunti membacakan amalan dan mantra itu dengan khusyuk, maka datanglah yaitu Sang Hyang Bathara Surya atau Dewa Surya, Dewa Srengenge, datang di hadapan Kunti. Nampaknya kedatangan atas Bathara Surya, Kunti seperti kena gendam. Jadi melihat Sang Hyang Bathara Surya yang bersinar-sinar, yang tampan sekali,
akhirnya Kunti bisa kena gendamnya atau pengasihannya dari Sang Hyang Bathara Surya, akhirnya terjadilah hubungan intim kedua belah pihak antara dewa dan hambanya. Namanya itu cerita, jadi ya dewa dan manusia kok bisa amor itu namanya cerita. Akhirnya sebab hubungan tersebut sehingga sampai Kunti Kalibrata hamil tanpa bapak, tanpa ada suami, sehingga di negara Mandura sangat geger sekali karena diisukan bahwa Kunti hamil. Dipanggillah Kunti ke kerajaan bahwa apakah benar Kunti itu hamil. Nah, Kunti pakai selimut itu, nggak mau itu lepas dari selimut. Akhirnya selimut dibuka oleh bapaknya, betul ternyata Kunti hamil. Akhirnya ditekan, siapa yang menghamili, ternyata Kunti tidak bisa menjawab. Dan Kunti hanya menjawab, saya tidak melakukan apapun dan saya tidak bersubuh dengan laki-laki manapun. Saya tahu-tahu ayo hamil seperti ini. Kejadiannya gimana kalau seperti ini? Pada saat bulan pertama, saya mencoba ilmunya Resi Durwoso. Saya baca tiba-tiba, saya bermimpi kedatangan laki-laki yang tampan, tiba-tiba saya hamil. Mungkin itu Sang Hyang Bathara Surya yang menjelma sebagai manusia yang tampan. Kemudian dengan kehamilan Kunti Buca susah sekali, panggil saja Resi Durwoso untuk datang ke kerajaan. Bagaimana efek sampingnya pusaka atau kawruh sampai seperti ini? Anak saya hamil dengan memberikan wirang kepada saya, sehingga kewibawaan saya, martabat saya cemar karena anak saya berpola hamil tanpa suami. Akhirnya dituntutlah Resi Durwoso harus pakai cara apa bahwa Kunti itu bisa melahirkan yang tidak melalui jalur-jalur semestinya. Tapi Resi Durwoso, Resi yang pintar, yang andal sekali, dia hanya tersenyum. Saya siap menolong Kunti karena saya yang berbuat dan saya yang berbuat. Saya yang berbuat, saya yang bertanggung jawab. Apa yang saya wejangkan kepada Kunti, maka aku harus bisa menyelesaikan. Itu Resi Durwoso demikian. Kemudian dia meminta untuk di tengah malam Kunti supaya keramas 7 kali, keramas 7 jembangan dengan berbagai kembang setaman. Artinya kembang setaman, kembang yang ada di taman beraneka ragam diambil. Jadi kembang setaman itu, ini banyak yang nggak tahu apa kembang setaman. Kembang setaman itu kembang daun-daunan yang ada di taman diambil semua, dijadikan satu. Itu namanya kembang setaman. Terus dipakai, termasuk bunga mawar itu dipakai untuk mandi Kunti selama 7 jembangan. Jadi 7 jembangan harus sampai habis. Setelah itu kemudian Resi yang terkenal, Resi Durwoso membaca mantra. Resi Durwoso membaca mantra, memanggil para dewa-dewa yang agung untuk membantu Kunti melahirkan, tidak lewat dari Guwerno, tapi lewat jalur yang lain. Hei Resi Durwoso, itu kesalahan kamu. Jangan sampai kamu ulangi lagi. Kalau kamu membacakan mantra dan amalan, jangan kepada anak-anak yang belum waktunya. Kalau kamu memberikan amalan dan mantra, setidaknya harus orang-orang yang tua. Wong sing mupus sing ora demen marang katresnan, wong sing ora demen marang perzinahan. Makanya di dalam era sekarang, di zaman-zaman kita, di zaman yang saya, kalau ngejang ilmu sing tenanan, ilmu sing ampuh, ilmu sing dipasani, kuwi watese sing mejang kudu sing tau mantu. Jadi sesepuh sing tau mantu oleh mejang kawruh. Nah, berkaitan dengan ini saya juga pernah. Dulu saya mendapatkan ilmu dari guru saya. Saya tidak percaya karena guru saya itu pasiennya lebih banyak saya. Justru guru saya itu pasiennya sedikit. Malah justru saya sebagai muridnya, pasien saya meludak. Karena saya merasa sombong, saya tidak percaya dengan guru saya mejane ilmu-ilmu kepada murid-murid saya. Bahkan murid saya ada yang umur 80, 70, sekarang masih hidup. Jadi justru saya mejang itu tidak anak kecil, orang tua-tua semua. Tapi saya belum mantu. Saya mejang ilmu itu saya masih punya anak umur 2 tahun, pemirsa. Apa yang terjadi? Atas kejangan saya kepada siswa saya, hidup saya berantakan tak karu-karu. Hidup dirundung kemiskinan, hidup dirundung permasalahan yang besar, hidup yang tidak dihargai orang, hidup yang sebagai orang sampah. Sehingga hidup saya cemar, saya gelontang-gelantung menjadi pengangguran, tidak dipercaya di masyarakat. Itu karena apa? Solah tingkah saya yang salah.
dan saya sering kena penyakit dan kena hantaman masalah bertubi-tubi. Akhirnya saya merasa apa sebabnya hidup saya seperti itu. Saya son ke rumahnya guru saya, ternyata saya disalahkan mejang ilmu sing durung wayahe. Jadi lek dadi sesepuh, lek nek bocah berguru, bocah isih enom, cara menstruasine isih lancar utawa kasarane sahabat isih seneng-senenge sahabat, seneng-senenge pacaran, ora usah diwejani. Mejang ilmu sing pribadi kudu wong-wong sing wis bener-bener tawadhu, sing wis kandel imane, sing wis cedhek karo pangerane, baru kita beri amalan atau mantra. Berarti menggulirkan mantra itu berbahaya. Kembali kepada titik permasalahan, Resi Dwioso memberikan ilmu kepada Kunti Kalibroto yang masih perawan. Ternyata akibatnya apa? Ya terjadi Tuhan Sang Maha Pencipta, Dewata yang Agung memberikan wirang kepada Kunti dan memberi wirang kepada Resi Dwioso. Jadi aja sembrono Resi Dwioso, duwe kowe pinter, duwe kowe sekti, kowe bakal tak wirang nih. Wirang sak negara. Akhirnya geger negara Mandura. Karena apa? Karena Kunti itu hamil. Akhirnya membuat pusing Prabu Kunti Boja itu. Nah, akhirnya dengan Kunti Kramas 7 Jembangan pakai banyu air banyu mawar kembang, banyu kembang bersama kembang taman, akhirnya dipegang kepalanya Kunti. Pegang ini. Dengan membaca mantra-mantra untuk mengeluarkan si kunang jabang bayi, Kunti nangis terunta-runta. Karena sakitnya bukan seperti Kunti dimasukkan kawas condro di muka. Panas sekali rasanya pemirsa. Dengan panas sampai kepalanya Kunti itu seperti apa mengandung asap, berasap-asap dari telinganya. Telinga penuh asap. Setelah keluar asap, keluar api berwarna biru. Setelah biru berwarna merah. Nah, setelah berwarna merah, hilangnya asap, muncrat darah yang sangat besar sekali dari sebelah kanan. Muncrat air. Nah, seketika rasanya Kunti, kepalanya itu pecah. Seperti Kunti tidak punya kepala itu, seperti potong kepalanya. Karena sangat sakitnya, karena dari telinga yang kecil menjadi besar telinganya itu. Baru bayi dari perut keluar dari telinga. Kemudian terus dikembalikan lagi, diberikan mantra pendingin. Kunti semakin dingin, kembali dingin dan sembuh, tidak merasa apa-apa. Bayi kemudian dilihat oleh Kunti. Apa yang terjadi? Kunti bilang, ini anak akan saya asuh, akan saya besarkan. Anak ini tampan sekali. Resi Dwioso bilang, tadi dalam perjanjiannya, kamu saya dengan bapakmu. Kalau telah lahir, maka kamu tidak boleh memiliki anak ini. Anak ini harus dibuang. Nah, Prabu Kunti Boja juga demikian. Anak yang hari ini, anak yang hari tidak wajar ini, harus dibunuh. Kalau tidak dibunuh, buang saja kemana. Aku nggak peduli. Itu Prabu Kunti Boja pada saat marah-marahnya. Akhirnya dengan rendah hati, maka Resi Dwioso meminta anaknya itu dibawa pulang atau dibawa pergi dengan izin akan dilarung di Sungai Gangga. Gitu. Terus Kunti nyetop sebentar, saya akan ke belakang, jangan dibawa dulu. Kunti ke belakang. Nah, ke belakang dia membuat lempengan baja. Lempengan baja pesan kepada ahli emas-emasan atau kemasan. Dia masuk ke ruangan kemasan. Pak kemasan, saya minta waktu setengah jam untuk menjadikan lempengan emas ini, ya, lempengan baja yang ditulisi dengan emas. Tolong tulisi lempengan ini karena. Jadi seperti ini, ya, persagi, ini ada bolongannya, tulisannya karena. Terus dibikin kalung. Bayi itu ditulisi karena itu. Nah, setelah itu terus diserahkan kepada Resi Dwioso. Akhirnya Resi Dwioso membawa pergi. Dilarung ke Sungai Gangga. Raja Kunti Boja yang menguasai negara Mathura atau Manduro. Kalau di pewayangan Manduro, kalau di India Mathura. Raja Kunti Boja saat Kunti melepaskan bayinya kepada Resi Dwioso. Setelah itu mengadakan Kunti pilih atau Kunti dicarikan suami. Yang kita penggal bukan masalah pernikahan Kunti, adalah perjalanan Resi Dwioso
membuang bayinya ke Sungai Gangga. Iya. Kemudian ada peti, terus kemudian dikasih bayinya sudah terkalung hitam dengan lempengan baja atau emas, nama Karna, dan dikasih mantra. Mantranya apa? Mantra Kunto Kasing Rasa Sabdo Tunggatan Pahlawan untuk diayomi para dewa. Sehingga Resi Droso mengundang dewa agar bayi ini bisa dimiliki atau diasuh orang yang tepat. Kemudian dewa yang ada di langit turun ke bumi mengintai si punang jabang bayi. Adegan yang lain, Adiroto bersama istrinya menangis karena sudah ada 20 tahun pernikahan. Adiroto tidak bisa membuahkan anak, sehingga istrinya dari Adiroto memohon supaya mencari celah-celah agar bertapa untuk bisa mendapatkan keturunan. Kemudian Adiroto minta pamit kepada istrinya, tidak akan pulang kalau belum bertemu dengan dewa yang memberikan berkah anak. Adiroto berpamitan dengan istrinya. Langkah setapak demi setapak, berpuluh-puluh kilo ke dalam hutan. Kemudian di dalam hutan, Adiroto tidak dapat petunjuk. Kemudian lari lagi dia mencari tempat yang tepat untuk memperoleh wisi atau wahyu dari para dewa. Kemudian tahu-tahu di pinggir Sungai Gangga ada lempengan batu yang rata, yang besar, yang jenak dan nyaman untuk bertapa. Di Selo Kumaloso, batu namanya batu Selo Kumaloso. Duduk di batu Selo Kumaloso berhari-hari, siang dan malam dia tidak makan, tidak tidur, hanya sedakep saluku joko nutupi Babadawa Songo sekawan ingkang bika sajugo ingkang sini dikara mul ewah dewane gawe panjing ana wadake Adiroto. Bebasan liyep layape ngaluyup pindho pecating sukma sumusuping rasa ingkang sejati sundul makayangan dewa turun ing Kercapada. Mak gleger wujude sang resi Kandika putra ya Resi Narad. Kalau wayang namanya Narada. Ditaulun ger. Adiroto. Jeneng sira wis kasembatan tapa brata ana ing kali Samudra Gangga kene. Ya ing Samudra Gangga lungguh ana ing Sila Kumaloso babar bisa ora ubah ora polah. Ana gandha datan kagandha, ana rasa datan karasa, katarima pamintanira. Sira bakal nyuwun apa ngger taniya ngger kula Adiroto. Kemudian dia sedang itu terwujud gini kan, ada sosok yang belum pernah diketahui. Siapa kamu? Saya dewa. Saya ada sesepuhnya dewa, nama saya Resi Kandika Putra yun Resi Narada, wakili Sang Hyang Jagat Pratingkah, wakili Sang Hyang Bathara Guru. Kayangan geger krono kamu telah bertapa di sini, membuat geger di kayangan, membuat panas di Suralaya. Kamu minta apa? Dewa akan memberikan kabul kepada kamu. Dewa akan memberi berkah kepada kamu. Duh, Bu Wulun, saya hidup rumah tangga sudah 20 tahun, tapi saya tidak punya anak, tidak punya keturunan. Saya hanya bisa meminta kepada Dewata yang Agung, tolong berikan keturunan saya. Dilihat sama Narada, lihat, oh Adiroto, kamu akan mendapatkan anak. Tapi Adiroto, setelah nanti kamu menemukan jabang bayi di pinggir kali ini, baru kamu menemukan anak atau kamu bisa memiliki anak. Artinya gini, bisa enaknya bicara. Kowe bakal oleh anak, duwe anak karo bojomu, nanging yen to ngopeni anak dhisik. Iya. Makanya di dalam sarana prasarana orang Jawa itu, orang yang tidak punya anak kon ngopeni anake wong sik, bar ngopeni ku lagi iso metu. Iya. Bayine itu sudah kaprah. Biasa di sini juga banyak orang yang tidak punya anak ngasuh anaknya orang lain, terus adopsi dengan anaknya orang lain, jarak berapa bulan berapa tahun dia bisa punya keturunan. Akhirnya Adiroto juga terima kasih Dewata yang Agung. Semoga cita-cita saya bisa terkabul. Baik Adiroto, saya akan pergi naik ke kayangan.
Saya akan pulang ke kayangan. Semoga kamu berkah. Kamu berkah. Rahayu, rahayu, niring sapi. Kalau pergi Bathara Narada. Kemudian tidak lama kemudian ada angin dari timur. Rosong, 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 rosong. Ada seperti gumpalan kabut gitu. Piar, 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 piar. Adiroto berdiri gitu. Di itu. Apa itu? Kok seperti ada gumpalan angin ya? Akhirnya banyak angin. Adiroto kena angin tuh tidak tahan, ingin rubuh-rubuh gini loh. Ini gimana ini? Gimana ini? Nah, saking besarnya. Nah, akhirnya Adiroto jatuh ke sungai. Dulu saya malah jatuh. Nah itu nyabrang melangi gini, mewangi ini. Ya katanya dewa itu saya mendapat berkah, kok malah saya mendapatkan celah. Gimana dewa? Dewa itu tidak cocok, tidak adil ini. Nah, akhirnya melangi-langi itu ditabrak sama peti. Mablok itu, lah peti digandoli, malah tidak kedelep. Nah dia bisa minggir dan tidak tenggelam. Ternyata tangannya ngerogoh gitu ke dalam kotaan itu ada, loh kok bayi? Itu lo langsung semangat, lo langsung lari. Oh Dewa Tayang Agung, terima kasih. Dia sujud di muka bumi, sujud di bumi pertiwi. Terima kasih ya Tuhan. Bahasa kita gitu. Terima kasih Dewa Tayang Agung, terima kasih betapa nanti saya senangnya istri saya. Apalagi bayinya sangat segar bugar dan tampan sekali. Kemudian tulisan yang ada di leher Karna itu menyorot gitu, gitu. Apa itu kok bersinar? Apa itu? Nah, terus dipegang, ada tulisan Karna. Terus ada suara, hei Adiroto, anak itu akan menjadi orang besar. Maka saya ingatkan, kalung itu jangan kamu lepas sampai kapanpun, bahkan sampai nyawa muncak. Jangan sekali-kali kalung itu dilepas. Namakan anak itu Karna saja. Nah, itu suara hilang gumuruhnya tadi. Langsung bawa pulang, dodok-dodok pintu, ada suara menangis. Istrinya lari. Loh, kakak Adiroto, apa itu? Ini bayi istriku. Langsung ditubruk itu. Nyawanya senang bahagia sekali karena mendapatkan laki-laki yang sangat tampan. Ini anaknya siapa? Anak saya. Bentar, kamu diam dulu. Tenang dulu kamu, gak usah geger. Tenang. Ini anak siapa? Jangan mencuri. Kalau mencuri nanti berbahaya. Kamu duduk diam. Saya ceritain. Saya tadi bertapa. Ada dewa, namanya Dewa Narada. Kemudian saya akan mendapatkan anak. Tunggu di sini sebentar. Tiba-tiba saya kecemplung kecemplung samudra karena ada angin yang besar. Nah saya ingin hampir mati tadi, tenggelam. Akhirnya saya geraya-geraya itu ada kotaan. Saya gandulan kotaan gitu, minggir-minggir. Ternyata saya geraya itu ada bayi. Saya mendapat bisikan dari Dewa Tayang Agung, ini anak yang kamu asuh, yang harus kamu miliki. Nama jangan diganti, tetap nama yang tertera di sini Karna. Setelah diasuh karena senang bertengkar, karena senang berolah panah, karena sangat nakal sekali, karena itu nakal sekali. Jadi di kawasan, di kampungnya itu dia senang bertengkar terus, bertengkar sampai ibunya kewalahan, bapaknya susah sekali, karena dikeroyok 4 orang 5 orang karena menang. Dan kemudian di situ ada orang Hastina. Orang Hastina itu merampas hak miliknya rakyat. Sekarang datang, hei tuan-tuan, ini bagaimana? Ini kan hasil pertanian warga. Kenapa ini kok dirampas? Ini kerajaannya kerajaan mana itu? Hastinapura tidak boleh seperti ini. Itu. Saya nggak terima kalau warga saya ini sampai dirampas hasil pertanian ini. Akhirnya karena dikeroyok oleh beberapa punggawa. Ada sekitar 20 punggawa yang memakai birang-birang. Tapi Karno sakti sekali. Dibacok, dibabat sama samurai, sama pedang tidak terasa. Bahkan kebirit-birit kayak Kobrojo 20 itu kalah sama Karna. Karena kenapa sakti? Karena diayomi oleh Sang Hyang Bathara Surya itu. Ayahnya. Ayahnya sendiri. Sakti sekali. Nah, blok itu gulung kuming wong limo. Sehingga berita itu sampai ke kerajaan Kediri, kerajaan Hastinapura. Berarti gejolak yang ramai seperti itu. Kemudian lapor kepada kerajaan, ada orang sakti namanya Karna. Itu punggawa 20 orang saja kalah semuanya. Itu kalau nanti dibiarkan, anak itu bisa berontak di Hastinapura. Didatangin naik Kobrojo banyak itu. Ya, ternyata karena itu anaknya Adiroto. Adiroto adalah kusir dari
kerajaan Hastinapura. Berhubung itu anak Adiroto, karena diampuni, jangan sampai nakal lagi. Terus nakal dan nakal. Akhirnya sama ibunya diusir. Pergi dari sini kalau kamu tidak bisa diatur. Anak nakal, anak temuan, anak jalanan kamu. Pergi saja. Dulu tidak punya anak, bingung punya anak, dan punya anak saya malah susah. Iya. Akhirnya Adiroto mau ngamuk sama istrinya, bertengkar. Jangan gitu. Ini karena sudah pergi. Perginya karena yaitu berguru-guru kepada resi-resi yang sakti, terutama yaitu berguru kepada Resi Parasurama. Ada sebuah gubuk, banyak para siswa-siswa di situ. Di situ didiami oleh seorang resi yang terkenal, yang nama Resi Parasurama, ya Resi Parasu, Romo Parasu ya Parasurama gitu. Yeah. Dan dia berguru kepada Resi Parasurama, tidak diterima karena itu dilihat orangnya sombong. Sampai disiksa pekerjaan yang tidak masuk akal. Kemudian ditolak, tetap karena mengejar Parasurama. Bahkan dibunuh pun juga dia mau, asalkan boleh berguru kepada Parasurama. Akhirnya sampai karena itu ditugaskan oleh Parasurama, kalau kamu ingin berguru saya, tolong, itu ada jembangan, kamu isi air dari ujung sana, tapi tidak boleh pakai alat, harus pakai tangan gini. Yeah. Jadi dia ambil banyu gitu, waring itu sampai tujuan habis. Dan memang dibikin dia nggak mampu gitu, dia nggak mau punya murid karena. Terus lama-lama sampai lama-lama akhirnya juga penuh juga. Pagi, siang, sore, malam sekitar 20 hari, beberapa hari, per 1 bulan itu akhirnya penuh. Setelah penuh, dia menghadap Parasurama. Sang resi, sang guru, saya sudah memenuhi perintah sang guru, ini tempat mandi sang guru sudah penuh airnya. Dilihat sama Parasurama, airnya tidak jernih. Kamu tetap tidak bisa saya menjadi murid saya. Akhirnya, karena akhirnya nangis. Yeah. Udah, kalau begitu, sang resi, kalau saya memang tidak diterima, tidak apa-apa. Yang jelas, saya walaupun tidak diulang, tidak dibejang Resi Parasurama, setidaknya saya sudah pernah mengabdi. Kalau begitu, saya tak pulang. Entah nanti kemana, apa saya itu bunuh diri, apa saya itu minggat dari rumah, apa saya pulang, itu urusan saya. Saya minta pamit, doakan saya, semoga saya bisa menjadi orang pintar. Sang resi nyembah ini, langsung pulang. 3 langkah dia ke depan, dipanggil Parasurama. Hei, karena, sebentar. Hadap sini. Pertanyaannya, kamu mantap benar menjadi murid saya? Iya, sungguh dia benar. Tapi kalau nanti mempunyai ilmu dari saya, tidak boleh kamu pamer kepada siapapun, tidak boleh mencelakai siapapun. Siap guru. Akhirnya dipejam ilmu mana sama gurunya Resi Parasurama, akhirnya menjadi ahli dan pintar sekali. Karena dia cerdas, karena itu sangat cerdas sekali. Dan roso, kekar, tampan. Kemudian setelah dia pandai, si Parasurama memerintahkan, kamu pergi dari sini, guru ingin melanjutkan perjalanan lagi. Kemana guru? Tidak usah kamu tanya, saya ingin pergi sendiri. Tidak mau saya disertai sama murid saya. Kalau begitu saya boleh pulang, sang guru. Silahkan kamu pulang. Yang penting amalkan ilmu saya dengan baik-baik, jangan berbuat murka. Ya. Terima kasih guru. Terus nyembah pepadane Resi Parasurama, disembah, ditangisi. Tapi Parasurama tidak mau. Jangan gitu, jangan menangis kepada saya. Menangislah kepada nasibmu, karena nasibmu saja masih susah. Bersembahlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersembahlah kepada Dewata yang agung. Karena kamu hidup bukan saya menghidupi. Kamu hidup dihidupi oleh Dewata yang agung. Terus dirangkul gitu, karena bisa. Iya. Bisa? Saya lempar lagi, saya jujur langsung ada geladan perang. Pendowo dan Kuro didu. Sopo yang menang sebagai ratu di negara Hastinapura. Ternyata Durna sumbar. Karena pertengkaran antarane Pendowo dan Kuro dimenangkan oleh Arjuna. Dia sumbar kepada guru besar. Sumbar kepada Bisma yang Agung. Bisma yang Agung. Di jagat raya ini tidak ada orang sakti kecuali murid saya, si Arjuna. Di jagat raya ini sudah tidak ada yang bisa manah seperti muridku Arjuna. Kemudian ada orang melompat dari seketeng, dari tembok, jelek. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang Arjuna sakti? Suruh mengeluarkan ilmunya. Saya adalah karena yang bakal menandingi, yaitu Arjuna, muridmu yang kamu sanjung-sanjung. Nah, akhirnya di stop sama
bukan disentuh oleh Bisma yang Agung, tidak boleh. Jadi ini pertandingan Kurawa dan Pandhawa, orang lain tidak boleh masuk. Nah, Duryudono yang sudah merasa kecil hati, meyakinkan dia tidak bisa menjadi raja, akan kalah. Duryudono langsung merangkul karena kamu saya akan menjadi saudara saya. Kamu bisa bertanding kepada Arjuna. Stop lagi sama Bisma yang Agung. Tidak boleh Duryudono. Ini tanggungannya Kurawa, tanggungannya Hastinapura. Tidak boleh orang lain masuk. Kecuali kalau setimpal dengan derajat orang Kurawa, yaitu anak Nalendra Remsing Madu, yaitu raja-raja yang mewakili daripada Duryudono. Kalau begitu, saya mempunyai jajahan di Alas Awangga. Maka tanah Merdeka di Wangga, maka saya berikan Karna. Sekaligus karena saya jadikan raja, kemudian kuluknya Duryudono, mahkota Duryudono diberikan Karna. Karna sekarang jadi raja, saudara saya asli. Kemudian Karna menjadi raja di Awangga, bisa bertarung dengan Arjuna. Bertarung dengan Arjuna, Pandhawa kabeh padha kalah karo Karna, terus Arjuna memanah Jawabret, Karna juga manah, akhirnya sama-sama pinternya memanah langit Jawabret turun di bumi, karena juga bisa manah di bumi, memanah segala jurusan, dia lolos. Karena lolos, Arjuna lolos. Tiba-tiba manah yang terakhir diperintahkan Arjuna, ini ada buah yang sangat kecil. Ini ada pohon, ada buahnya. Itu yang di ujung sana. Buahnya hanya satu. Kalau bisa manah itu, maka itulah yang menjadi Raja Hastinapura. Bersamaan, manah jenghiat itu. Nah, yang tengah itu panahnya Karna. Arjuna di pinggir. Tersidang Kopleno di situ. Itu sama-sama bisa manah. Adapun di tengah di pinggir tetap bisa masuk. Maka ini dilomba lagi. Dilomba lagi, saya kasih lagi. Dona mengambil manu-manuan yang ada di reguler. Ini yang bisa manah itulah murid saya. Tiba-tiba sudah pengteng waktunya habis, sudah matahari sudah tenggelam. Peraturannya kalau matahari tenggelam itu sudah selesai tidak berlaku. Nah, di situ termasuk manah yang di tengah adalah karena Duryudana menyimpulkan bahwa yang menjadi raja adalah saya, karena yang menang pada hari ini. Nah, itu kan tidak adil. Jadi rame-rame akhirnya segeralah Dhestharashtra menyatakan bahwa Duryudana diangkat menjadi Prabu Anum Joko Witono, menduduki kerajaan Hastinapura, dan Guru Durna juga tidak bisa bicara, didukung oleh Sengkuni, Gendari, kemudian Bisma yang Agung juga tidak berkutik. Akhirnya Duryudana dinyatakan jadi raja di Hastinapura. Kemudian terjadilah perang Bharatayuddha Jayabinangun. Akhirnya apa? Sebagai perisai di depan adalah karena tidak bisa mempersenjata apapun atau senjata dewa apapun, karena mempunyai Kerewajo di sini. Perisai di depan, pemberian dari Sang Hyang Bathara Surya di sini. Nah, akhirnya pertandingan belum diusai, kemudian Arjuna sama Krishna bicara, itu karena tidak bisa mati, karena ada perisainya. Kamu bukan punya guru banyak orang tua, punya dewa spesial, adalah Bathara Indra. Kamu bilang sama Bathara Indra supaya konsultasi sama Bathara Surya agar melepaskan perisainya. Akhirnya Dewa Indra dan Dewa Surya berbicara agar karena harus dilepas perisainya. Karena apa? Karena ada sosok yang membela Kamorkan. Jadi jagat nanti tidak ada habis-habisnya tentang Kamorkan. Akhirnya Bathara Surya di sudut pandangi oleh dewa-dewa yang lain diperintahkan supaya melepaskan. Akhirnya karena ditemui sama Saudara Surya, dilepas itu. Gimana terjadinya Bathara Surya melepas? Karena anakku, kamu adalah satria. Berikan, lepaskan Kerewajo ini. Kalau kamu pakai Kerewajo, dianggap kamu kalah. Karena kamu bisa menang karena Kerewajo. Coba, kamu itu sakti loh. Jangan takut, Kerewajo lepas saja. Barangkali kamu nanti juga bisa menang. Karena kamu punya kesaktian. Kalau kamu diberi perisai atas nama, kamu kan didublengi oleh dewa. Biar podo satriane, podo kosonge. Itu dewa-dewa tidak boleh membela, nanti menang siapa? Karena wataknya itu kasar, wataknya itu cerdas, wataknya itu bongol. Dia juga termasuk kategori orang sombong. Enggak apa-apa, pukulun.
tetap lepas saja nggak apa-apa. Dilepas, jreng. Akhirnya lepas semua kulit-kulitnya sampai sakit dan hampir meninggal. Terus kemudian sakitnya meronta-ronta, menangis, sambat-sambat. Akhirnya apa? Kunti dengar kalau karena itu kesakitan dilepas dari wajahnya. Akhirnya Kunti memerintahkan anaknya Nakula dan Sadewa yang sebagai tabib. Jadi Nakula Sadewa itu tabib yang andalan, pintar mengobati. Makanya kalau pangruwatan, ada pangruwatan yang ceritanya Sudomolo, Rumatan Sudomolo yang mengobati Durga itu adalah Nakula Sadewa. Dan Durga rupanya jelek itu dianggap penyakitan. Jadi yang menyembuhkan nanti Nakula Sadewa, namanya Ruwatan Sudomolo. Terus Durga menjadi perempuan yang cantik itu dari jadi Dewi Umo lagi gitu. Jadi kita dalam ruwatan harus tahu hakemnya gitu. Terus kembali kepada pokok permasalahannya, Sedewa dan Nakula diajak Kunti, nggak mau karena yang disembuhkan musuhnya, sampai bertengkar sama Kunti. Berhubung Nakula Sedewa itu patuh kepada orang tuanya, ya nyurut aja. Tapi dengan hatinya gerundel. Nah, akhirnya karena nggak tahu kalau saudaranya bagaimana. Setelah ditambani sama Nakula Sedewa, terus kemudian Nakula Sedewa ke sebelah teras membawa bahan banyak, diinggirkan sambil istirahat. Terus karena tanya, hei perempuan yang cantik, yang baik hati, saya tanya kenapa? Itu kan anakmu dan kamu adalah punya anak Pendhawa. Pendhawa itu musuh saya. Kenapa kamu menyembuhkan saya? Terus Kunti mendekati, langsung menangis merangkul karena juga ikut nangis. Kenapa ibu? Kok sampai nangis si saya? Saya itu kan musuh anak-anakmu. Kenapa saya ini kamu sembuhkan? Nangis Kunti, nggak bisa jawab. Bingung Kunti itu. Jawab anaknya di depan nanti dengar, nggak dijawab karena tanya. Bingung. Dan akhirnya Kunti mengatakan karena sebenarnya kamu nggak usah ikut Kurawa, kamu ikut Pendhawa saja. Oh nggak bisa ibu, karena saya adalah versi depan di Hastinapura. Saya sudah bersumpah kepada Yai Duryudana agar saya membantu peperangan ini. Jadi walaupun saya mati pun saya rela. Tapi Kunti gini loh, saya cerita sebenarnya kamu itu anak saya. Nah saya dulu pernah melarang bayi, gitu. Terus ditemu Adiroto, berarti kamu itu anaknya. Langsung karena berdiri, marah dia. Kalau begitu seorang ibu yang baik, apakah seperti itu membuang anaknya? Bagaimana kenikmatan Pendhawa-Pendhawa yang hidup mewah, yang hidup bersama raja-raja, berhidup bersama para pejabat Nayaka Praja. Saya hidup sama orang kusir. Marah, karena mau marah banget. Nah, marahnya karena tadi diinceng sama Nakula sama Sedewa. Loh, kok ibu kok bertengkar katanya karena untuk anaknya gitu loh. Itu bongkar raja di situ. Jadi berpuluh-puluh tahun ikut di Kurawa karena sama Kunti itu merahasiakan. Tahu-tahunya pada disembuhkan itu. Nah, ini terbuka rame intinya karena tetap diajak ke Pendhawa menjadi 6 anak gitu. Karena tidak mau, karena melalui jalur. Yang terakhir gini, ibu, sudah saya mengakui saya adalah anakmu dan ibu adalah ibuku yang sejati. Saya tetap menghormat kepada ibu. Saya berterima kasih atas perhatian ibu kepada saya. Semoga Dewa Taya Agung membalas kebaikan ibu. Tapi gini ibu, saya tetap tidak bisa masuk ke Pendhawa, saya tetap ingin membantu Kurawa. Nah, Kunti nangis lagi, jangan nangis ibu, jangan nangis. Justru saya di Hastinapura itu memancing Duryudana, biar dia berani dengan Pendhawa. Kalau saya tidak ada, Duryudana tidak berani melayani Pendhawa. Nanti kalau peperangan yang besar terjadi, maka Duryudana pasti meninggal, pasti mati. Nah, terus kemudian Duryudana meninggal, terus Kunti tanya, lah bagaimana nasibmu? Loh, kalau saya juga meninggal. Nah, Kunti tidak terima. Dalih banyak, tetap rame. Terus akhirnya si Karna juga terharu atas cintanya ibunya. Ternyata ibunya sama saya kok sayang seperti itu, karena merasa bersalah, karena merasa menyesal, merasa berdosa. Kunti juga demikian. Suasana menjadi mencekam itu. Intinya, ibu, saya akan mati, tapi demi kejayaan adik-adikku. Kalau saya tidak mati, maka adik-adikku tidak bisa menguasai Hastinapura. Sehingga saya korbankan nyawa saya demi saudara-saudara saya. Dan saya juga mencintai saudara-saudara semua.
dari Bima, Puntadewa, Janaka, Nakolosti. Saya mencintai semua. Rahasia ini akan saya simpan, tidak ada orang tahu itu. Semoga nanti saya meninggal gugur di Talagan, nanti kita bertemu di alam akhirat, nanti bertemu di alam surga. Langsung semaput Gundi. Ya. Gundi semaput, anaknya dua marah-marah, langsung memukul karena guling. Karena dihajar sama Sadewa dan Nangkulo, tidak membalas sama sekali. Akhirnya Gundi dibawa pulang sama Sadewa itu. Akhirnya Karno beberapa menit kemudian bangun dari tempat tidur, tapi mesem, terima kasih adikku, kamu nanti akan tahu siapa Karna itu. Sehingga kesimpulannya Karno itu tetap berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada saudara-saudaranya, bahkan Karno rela mengorbankan nyawanya demi kesejahteraannya ibu dan adik-adiknya. Jadi Karno itu sosok yang paling baik. Makanya ditempuh dulu Bapak Presiden kita, Bapak Soekarno, dulu pernah sakit, ya, disembuhkan oleh Kiai Jombang, kemudian dikasih degan hijau, digambari pertama Bima. Terus akhirnya gurunya jangan Bima gitu, gambari saja Karna ini orang yang berkorban, walaupun dia sengsara tapi dia menjadi tauladan negaranya. Seperti Pak Karno itu kan orang yang berkorban demi bangsa dan negaranya, seperti Karna. Maka degan itu digambari Karna, terus air degan diminumkan Pak Karno, tapi namanya masih Pak Kusno itu. Pak Bung Karno jenenge Pak Kusno nih, terus diombe Pak Kusno. Akhirnya terus kemudian setelah diminumkan Pak Kusno sembuh, terus diganti nama Karno. Setelah dia di daerah Bogor, Jakarta sana, kan panggilannya Bung, maka dipanggil Bung Karno. Kenapa dikasih nama Bung Karno? Kan membongkar dari belenggu penjajah, gitu, biar udar, bongkar saja. Dibongkar menjadi lepas dari cengkeraman Belanda. Makanya nama Bung Karno itu sudah seperti ilham dari Tuhan Yang Maha Esa. Bung Karno membongkar dari penjajahan menjadi negara yang merdeka. Maka nomo minangka jaba Kanjeng Sunan Kalijaga dawuh, lek jenenge anak jenenge sing apik aja jenenge elek. Karena nomo minangka jaba, nomo minangka gegayuhan, nomo minangka cita-cita, lek jenenge anak sing apik itu. Pemirsa, di sini orientasi kita tentang atau peringatan Idul Adha disamakan dengan sejarah pewayangan. Kita tidak ahli di bidang agama, maka kita mengambil bidang cerita wayang yang intinya berbakti kepada orang tua. Karena berbakti dengan orang tuanya, kemudian Ismail juga berbakti kepada Nabi Ibrahim. Kenapa berbakti? Karena ingat bahwa di atas manusia masih ada Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Kang Suci, Gusti Kang Kawoso, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa, waktu saya kembalikan kepada Mbak Lulu. Ya teman-teman, pemirsa yang di rumah, jadi sekian pembahasan kami pada sore hari ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dari sejarah pewayangan yang saat ini telah diungkap oleh Mbah Kendil, yaitu sejarahnya Prabu Karno dan ibunya Dewi Kunti yang memiliki keterkaitan. Jadi sama-sama berbakti, sama-sama takwa, seperti Nabi Ismail takwa kepada ayahnya Nabi Ibrahim. Sekian teman-teman, terus ikuti channel kami. Jangan waleh-waleh, like, subscribe, komen, kemudian share ke teman-teman kalian supaya kita bisa terus semangat mengupload video-video yang pastinya bermanfaat bagi kita semua. Sekian teman-teman, terima kasih telah mengikuti video kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.